Joko mengamati pola error dan menyadari itu bukan kerusakan mekanik, tapi kesalahan sinkronisasi sistem kontrol. Ia berani mengusulkan solusi. Takeshi menertawakannya. Namaku Joko Prasetyo. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil bernama Karangmalang, di lereng bukit Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Desa kami bukan tempat yang ramai. Tidak ada lampu jalan yang menyala setiap malam. Tidak ada internet cepat, dan listrik sering mati kalau hujan deras. Tapi di sini, aku belajar arti kerja keras sejak usia 10 tahun. Rumah kami sederhana, dinding dari anyaman bambu, atap dari seng yang sudah karatan, dan lantai tanah yang kadang becek kalau musim hujan. Ayahku dulu petani, menggarap sawah milik orang lain. Ia meninggal 2 tahun lalu karena stroke. Setelah terlalu lama bekerja di bawah terik matahari tanpa cukup makanan, ibuku sekarang hanya bisa duduk di kursi bambu dekat jendela. Kakinya bengkak karena rematik. Ia tersenyum setiap kali melihatku, tapi aku tahu, di balik senyum itu, ada beban yang terlalu berat untuk seorang ibu. Kakakku, Siti, adalah satu-satunya yang masih bekerja. Ia menjadi penjual gorengan keliling dari rumah ke rumah. Uangnya pas-pasan, tapi ia tetap menyisihkan sedikit untuk membeli obat ibu. Aku masih ingat malam itu. Saat hujan turun deras dan atap bocor, kami bertiga duduk di sudut ruang tamu, menahan dingin sambil memeluk kain bekas agar tidak kedinginan. Siti menangis pelan. Aku hanya bisa menatap langit malam dari celah atap dan berbisik dalam hati, aku harus pergi. Aku harus membawa mereka keluar dari sini. Aku bukan anak yang pintar. Di sekolah umum, nilai matematika dan bahasa Indonesiaku biasa saja. Tapi sejak SMP, aku punya satu kecintaan. Mesin. Entah kenapa, begitu melihat motor mogok, aku langsung ingin tahu kenapa. Aku suka membongkar jam tangan rusak, kipas angin tua, bahkan mesin ketik nenekku. Kadang aku diomeli karena barangnya jadi tidak bisa dipakai lagi. Tapi aku belajar pelan-pelan. Saat masuk SMK, aku memilih jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Bukan karena gengsi, tapi karena aku tahu ini satu-satunya jalan agar bisa kerja di bengkel besar atau bahkan pabrik. Aku tidak pernah bermimpi kuliah. Biayanya terlalu mahal, tapi aku bertekad, aku akan jadi yang terbaik di kelasku. Dan aku berhasil. Dari kelas ke-10 sampai 12, aku selalu juara. Aku bisa memperbaiki mesin dalam waktu setengah dari rata-rata temanku. Guru otomotifku, Pak Slamet, bilang aku punya tangan ajaib. Ia punya bengkel kecil di pinggir desa. Dan sejak kelas 11, aku boleh kerja paruh waktu di sana. Di sanalah aku benar-benar belajar, bukan hanya soal mesin, tapi juga soal hidup. Pak Slamet pernah bilang, Joko, otak memang penting, tapi tangan yang bekerja keras itu yang mengubah nasib. Aku percaya itu. Lalu, di bulan Maret tahun lalu, kabar datang seperti petir di siang bolong. Sekolah mengumumkan ada program magang ke Jepang untuk lulusan SMK terbaik. Kerjasama antara Kementerian Ketenagakerjaan dan perusahaan otomotif Jepang. Aku langsung mendaftar. Tes tertulis, wawancara, uji keterampilan, semuanya kulewati. Aku tidak menyangka namaku masuk dalam daftar penerima. Tapi bukan Honda. Bukan seperti mimpi masa kecilku. Saat aku melihat mobil Honda Civic lewat di desa dan berpikir, suatu hari, aku ingin bekerja di pabrik yang membuat mobil itu. Program ini untuk Hyundai di Jepang. Anak perusahaan mitra, katanya. Tapi tetap, itu Jepang. Itu pabrik besar. Itu kesempatan. Saat pengumuman Siti menengok, ibuku berdoa sambil memegang foto ayah. Aku hanya bisa menatap mereka, berjanji dalam hati, aku akan kembali, dan aku akan membawa kalian hidup lebih baik. Beberapa minggu sebelum berangkat, aku diberi pelatihan intensif. Bahasa Jepang dasar, budaya kerja Jepang, protokol keselamatan. Aku belajar siang malam. Aku tidak boleh gagal, tidak boleh. Hari keberangkatan tiba, aku berdiri di depan rumah, memakai koper kecil warisan dari ayah, membawa satu baju rapi, 2 kaos, dan alat bengkel kecil yang diberi Pak Slamet, kunci, pas mini, obeng, dan multimeter bekas yang masih berfungsi. Itu satu-satunya harta yang benar-benar milikku. Siti memelukku erat. Jaga diri, Jo.
Jangan lupa sholat. Dan kalau kamu berhasil, tolong bawa kami pergi dari sini. Aku mengangguk, tidak bisa berkata apa-apa. Pesawat lepas landas dari Semarang menuju Narita. Aku menatap jendela, melihat tanah Pekalongan perlahan menghilang di balik awan. Aku tidak tahu apa yang menungguku di sana. Aku hanya tahu satu hal. Aku tidak akan kembali sebagai orang yang sama. Di Jepang, aku ingin lebih dari sekadar bertahan. Aku ingin membuktikan bahwa anak desa dari bengkel kecil bisa bersaing di dunia yang jauh lebih besar. Bahwa orang miskin bukan berarti tidak punya nilai. Aku bukan hanya bekerja untuk gaji. Aku bekerja untuk masa depan keluargaku. Untuk Siti yang rela tidak sekolah. Untuk ibu yang terus mendoakan dari jauh. Untuk ayah yang tidak sempat melihat aku sukses. Aku tahu perjalanan ini akan berat. Aku tahu orang-orang di sana mungkin akan meremehkanku. Aku tahu aku tidak punya latar belakang mentereng. Tidak punya gelar. Tidak punya uang. Tapi aku punya keahlian. Aku punya tekad. Dan aku punya pengalaman bukan dari buku. Tapi dari bengkel. Dari lumpur. Dari malam-malam tanpa listrik. Saat aku belajar dengan senter di pesawat, aku membuka buku catatan kecil yang kubawa. Di halaman pertama, kutulis Joko Prasetyo dari Karangmalang, Pekalongan. Tujuan, Jepang. Impian, mengubah hidup. Tidak akan menyerah. Saat pesawat mendarat di Narita, hujan turun lebat. Aku keluar dari pesawat, memandang gedung terminal yang besar. Lampu-lampu biru dan merah berkedip orang-orang, berjalan cepat dengan ekspresi serius. Dunia yang asing. Dingin, canggih. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini bukan akhir. Ini awal.aku. Melangkah keluar. Koper di tangan hoti berdebar. Tapi mata tajam. Aku siap. Hawa Jepang pertama kali yang kurasakan. Bukan sekadar dingin tapi menusuk. Seperti jarum halus yang menyusup lewat kain. Merayap di kulit. Lalu membekukan tulang. Aku berdiri di luar terminal Bandara Narita. Menggenggam koper kecilku erat-erat. Sementara angin musim gugur menghempaskan rambutku yang belum sempat kusisir rapi. Di sekitarku, orang-orang berjalan cepat, tegap, dengan ekspresi datar. Seolah dunia ini milik mereka. Dan aku hanyalah gangguan kecil yang tersesat. Aku tidak tahu harus kemana. Aku hanya punya selembar kertas dengan nama perusahaan. Hyundai, Manufacturing Japan, Oita Plant, dan nomor kontak petugas penjemput. Aku mencoba menelepon, tapi sinyal lemah. Bahasa Inggrisku pas-pasan. Apalagi bahasa Jepang. Aku hanya bisa mengucapkan sumimasen, Oita Plant, pada petugas bandara yang mengangguk cepat, menunjuk ke arah halte bus dengan gerakan tangan yang terburu-buru, seolah aku mengganggu waktunya. Bus datang setelah 1 jam. Dingin di dalamnya, hampir sama menyiksa seperti di luar. Aku duduk di belakang, memandang pemandangan kota yang rapi, bersih, dan aneh. Semua mobil kecil, semua gedung teratur, semua orang tampak punya tujuan. Aku hanya punya satu, bertahan. Perjalanan dari Narita ke Oita memakan waktu lebih dari 8 jam dengan kereta cepat. Transit 2 kali, lalu bus karyawan. Saat akhirnya tiba di gerbang pabrik, malam sudah gelap. Lampu-lampu kuning menyala, terang, memantul di aspal basah. Di depan gerbang, seorang pria parubaya dengan seragam biru tua berdiri, memegang clipboard. Ia melihat daftar, lalu menatapku dengan mata sempit. Joko Prasetyo, tanyanya dalam bahasa Inggris kaku. Iya, saya, jawabku, mencoba tersenyum. Ia tidak membalas senyum, hanya mengangguk, lalu menyerahkan kartu akses dan kunci kamar asrama. Kamar ke-307. Makan malam sudah selesai. Besok jam 6 pagi. Kumpul di aula. Jangan terlambat. Lalu ia pergi. Tanpa menoleh, aku berjalan sendiri menuju asrama karyawan. Gedungnya 3 lantai, beton, bersih, tapi terasa dingin. Kamar 307 kecil. Tempat tidur sempit, lemari plastik, meja kecil, dan jendela kecil yang menghadap ke pabrik. Di dinding, ada poster prosedur keselamatan kerja dalam bahasa Jepang dan Inggris. Aku duduk di kasur,
merasa sangat jauh dari rumah. Aku membuka koper, melihat foto keluarga yang kuselipkan di saku. Ibuku tersenyum, Siti memelukku. Aku menahan air mata. Tidak boleh lemah, tidak boleh. Keesokan harinya, jam 5:30 pagi, aku sudah bangun, mandi air dingin, karena aku belum tahu cara mengatur pemanas. Air lalu memakai seragam kerja, overall biru, sepatu safety, helm, dan masker. Aku datang ke aula jam 5:50. Sudah banyak orang berkumpul, mayoritas Jepang, beberapa wajah asing Filipina, Vietnam, Nepal, tapi tidak ada satupun dari Indonesia. Kami dibagi ke dalam kelompok pelatihan. Aku masuk di grup B. Di bawah pengawasan, seorang teknisi senior bernama Takeshi Nakamura. Ia berusia sekitar 50 tahun, postur tinggi, rambut pendek, suara tegas. Saat memperkenalkan diri, ia menatapku lama. Kamu dari Indonesia? Tanyanya dalam bahasa Inggris pelan. Iya pak, jawabku. SMK, jurusan apa? Teknik dan bisnis sepeda motor pak. Ia mendengus kecil. Motor kecil, di sini, kamu kerja dengan mesin, produksi raksasa, bukan bengkel motor. Beberapa orang di sekitarku tertawa pelan. Aku menunduk, tapi di dalam hati, aku berkata, aku tahu, tapi aku belajar dari yang kecil, untuk bisa mengerti yang besar. Pelatihan dimulai. Kami diajari sistem otomasi pabrik, prosedur keselamatan, dan SOP perawatan mesin. Bahasa teknis Jepang sangat sulit. Aku mencatat semua yang bisa aku mengerti. Lalu malam harinya, aku buka kamus kecil dan aplikasi terjemahan di ponsel murah yang kubawa. Aku belajar sampai pukul 1 pagi, tidur hanya 4 jam. Hari-hari berlalu, aku mulai mengenal rekan kerja. Ada Haruto Tanaka, insinyur muda usia 26, yang selalu membawa buku catatan tebal. Ia tidak banyak bicara, tapi kadang ia melihatku saat aku diam-diam memperbaiki mesin kecil yang macet karena aku tidak tahan melihat kerusakan yang bisa diperbaiki dalam 10 menit. Suatu siang, aku melihat salah satu conveyor belt di lini perakitan macet. Teknisi lain sudah mencoba, tapi gagal. Aku mendekat, memeriksa sensor, lalu menyadari ada kabel yang terputus akibat gesekan. Aku ambil alat, sambungkan, dan dalam 8 menit, belt berjalan lagi. Tidak perlu izin untuk memperbaiki, kata. Takeshi tiba-tiba muncul di belakangku. Suaranya dingin. Saya minta maaf, Pak. Saya hanya ingin membantu, kataku. Di sini, aturan harus diikuti. Kamu bukan teknisi, kamu trainee. Kamu hanya boleh melakukan apa yang diperintahkan. Jangan sok jago. Aku mengangguk, tapi di hati, aku merasa diinjak, bukan karena dimarahi, tapi karena kemampuanku tidak dihargai, hanya karena aku bukan dari sini. Beberapa minggu berlalu, aku tetap rendah hati. Tapi aku tidak diam. Aku perhatikan setiap mesin, setiap prosedur. Aku catat pola kerusakan, waktu downtime, dan respons tim teknis. Aku mulai menyadari, sistem pemeliharaan di sini reaktif, bukan preventif. Mereka menunggu mesin rusak, baru diperbaiki. Padahal, dengan data kecil, bisa diprediksi kapan mesin akan bermasalah. Aku ingin bicara, tapi takut dianggap sombong. Aku hanya TKI, anak desa, lulusan SMK. Siapa aku? Namun, satu malam, saat aku sedang membersihkan area mesin Titan 20, mesin utama pabrik yang mengatur seluruh produksi aku, melihat sesuatu aneh. Lampu indikator berkedip merah, tapi tidak ada alarm. Aku periksa, sensor suhu, terlalu panas. Normalnya 65 derajat Celcius. Ini 82 derajat Celcius. Aku ingin lapor, tapi aku tahu, jika aku yang melapor, mereka akan bilang, aku tidak tahu apa-apa. Aku catat saja. Malam itu, aku tulis di buku harianku, Titan 20 overheat. Sistem pendingin lambat. Jika tidak diperiksa, bisa mati total dalam 3 hari. Tapi aku tidak menyangka, prediksiku benar-benar terjadi. 3 hari kemudian, tepat jam 10:17 pagi, sirene berbunyi keras. Seluruh lini produksi berhenti. Lampu merah menyala
Di seluruh pabrik, teknisi berlarian. Aku melihat Takeshi berteriak ke timnya. Mencoba restart sistem, tapi gagal. Titan, 20, mati. Total. Aku berdiri di pinggir, melihat kekacauan. Produksi terhenti. Manajer datang. CO cabang Jepang datang. Wajah mereka tegang. Setiap menit, kerugian mencapai jutaan yen. Aku tahu kenapa. Overheat yang tidak terdeteksi menyebabkan thermal shutdown otomatis. Tapi sistem backup tidak aktif karena sensor rusak dan itu sudah kucatat 3 hari lalu. Aku ingin bicara. Tapi aku takut. Jika aku salah, aku bisa langsung dipulangkan. Tapi jika aku diam, mungkin produksi akan terhenti berhari-hari. Haruto mendekatiku. Kamu tahu sesuatu? Bisiknya. Aku menatapnya. Aku tahu kenapa mati, tapi aku tidak yakin mereka akan percaya. Katakan saja. Aku menghela napas. Lalu aku mendekati Takeshi. Pak, saya pikir saya tahu penyebabnya. Ia menatapku seperti melihat sampah. Kamu? Anak magang? Kamu pikir kamu bisa memperbaiki mesin sebesar ini? Saya tidak bilang bisa memperbaiki, tapi saya tahu kenapa mati. Suhu terlalu tinggi, sistem pendingin gagal, dan sensor backup rusak. Saya lihat 3 hari lalu. Takeshi tertawa. Kamu pikir kami tidak tahu itu? Kami sudah periksa semua, tapi sensor backup tidak diganti, dan sistem pendingin perlu kalibrasi ulang. Bukan hanya restart. Manajer produksi, seorang pria tua bernama Mr. Sato, mendengar percakapan itu. Ia menatapku. Siapa kamu? Joko, Pak. Trainee dari Indonesia. Ia berpikir sejenak. Kalau kamu tahu, tunjukkan. Tapi kalau salah, kamu bertanggung jawab. Aku mengangguk. Saya siap. Takeshi ingin protes, tapi Mr. Sato menghentikannya. Kita sudah 12 jam. Tidak berproduksi. Coba saja. Aku dibawa ke ruang kontrol. Aku minta akses ke sistem pendingin dan log suhu. Aku tunjukkan data 3 hari terakhir. Aku jelaskan pola overheat. Aku tunjukkan letak sensor yang rusak. Aku minta Aizen untuk buka panel pendingin utama. Aku bekerja dengan tangan gemetar. Tapi otakku tenang. Ini seperti memperbaiki mesin diesel di bengkel Pak Slamet tanya. Ukurannya 1000 kali lebih besar dalam 2 jam. Aku ganti sensor, kalibrasi ulang sistem pendingin, dan restart sistem dengan prosedur manual yang tidak tercantum di sub prosedur yang kuciptakan berdasarkan logika dan pengalaman. Pukul 13,45. Lampu hijau menyala. Titan 20 hidup kembali. Lini produksi mulai berjalan. Sunyi sejenak. Lalu tepuk tangan pelan dari beberapa teknisi muda. Haruto tersenyum. Mr. Sato menepuk bahuku. Kamu menyelamatkan hari ini. Tapi Takeshi berdiri di pojok, matanya membara. Ia tidak senang. Ia tidak senang sama sekali. Aku tidak tahu saat itu. Tapi kemenanganku hari itu bukan akhir dari perjuangan. Itu adalah awal dari perang yang lebih besar. Karena di dunia yang menghargai gelar, latar belakang, dan nama besar, anak desa dari Pekalongan tidak seharusnya bisa menyelamatkan mesin raksasa. Tapi aku melakukannya. Dan aku akan terus membuktikan. Yang kecil bisa menggerakkan yang besar. Saat lampu hijau menyala, dan mesin Titan 20 kembali bergetar. Seolah pabrik ini bernapas lagi, aku merasa seperti baru saja menyelesaikan ujian terberat dalam hidup. Tapi bukan rasa lega yang pertama kali muncul, melainkan ketakutan. Aku menatap, tanganku masih gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena adrenalin yang belum surut. Aku baru saja melakukan sesuatu yang tidak seharusnya bisa kulakukan. Memperbaiki mesin produksi raksasa, yang bahkan tim teknisi senior gagal tangani. Aku, anak magang dari desa, lulusan SMK, tanpa gelar insinyur, tanpa pengalaman di pabrik besar. Tapi aku berhasil. Dan ketika Mr. Sato menepuk bahuku sambil berkata, kamu menyelamatkan hari ini, aku ingin menangis. Bukan karena bangga, tapi karena akhirnya, untuk pertama kalinya, ada yang melihatku. Bukan sebagai TKI murahan, bukan sebagai anak desa yang tidak tahu aturan, tapi sebagai seseorang yang punya kemampuan. Namun, di balik punggung Mr. Sato,
Aku melihat Takeshi. Ia berdiri di dekat pintu ruang kontrol. Wajahnya dingin, matanya tajam seperti pisau. Ia tidak bertepuk tangan. Ia tidak tersenyum. Ia hanya menatapku dan, dalam tatapan itu, aku membaca sesuatu yang lebih dalam dari kemarahan. Ancaman. Aku tahu. Hari ini bukan kemenanganku. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Hari itu, pabrik kembali berproduksi. Manajemen mengirim email ke seluruh karyawan. Produksi normal kembali. Setelah gangguan teknis pada Titan ke-20. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pemulihan. Tidak ada namaku disebut. Tapi kabar menyebar cepat. Di kantin, saat aku duduk sendirian dengan bento murah dari toko dekat asrama, aku mendengar bisik-bisik. Itu dia, anak Indonesia yang hidupkan Titan 20. Serius? Dia trainee. Katanya dia cuma lulusan SMK. Beberapa orang menatapku. Ada yang penasaran, ada yang menghormati, tapi ada juga yang mencibir. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin makan, lalu pulang. Karena tubuhku sudah lelah sekali. Tapi saat aku berjalan keluar, Haruto menyusul. Joko, panggilnya. Aku menoleh. Tipis. Kamu hebat tadi. Aku lihat cara kamu analisis data suhu itu tidak ada di Sope. Kamu pakai logika sendiri. Aku mengangguk. Dari pengalaman, dulu, di bengkel, mesin diesel sering overheat. Kalau sensor rusak, kita harus pakai indikator manual. Aku terapkan prinsip yang sama. Cuma skalanya lebih besar. Haruto tertawa pelan. Kamu beda. Kamu tidak hanya ikut prosedur. Kamu pahami sistemnya. Aku tidak tahu harus jawab apa, tapi kata-katanya membuatku merasa dihargai. Kamu akan dipanggil besok pagi. Lanjutnya, ke kantor manajer, Mr. Sato. Mau bicara? Aku mengangguk. Aku siap, tapi di dalam hati, aku gugup. Apakah aku akan dimarahi karena melanggar protokol? Atau mungkin dihukum karena dianggap sombong? Keesokan harinya, pukul 7 pagi, aku berdiri di depan kantor Mr. Sato. Aku memakai seragam rapi, rambut disisir, sepatu dibersihkan. Aku menunggu selama 20 menit. Sebelum akhirnya dipanggil masuk, di dalam, selain Mr. Sato, ada 2 orang lagi. Seorang wanita parubaya dari HRD, dan seorang pria muda berjas yang kemudian kudengar sebagai supervisor operasional. Mr. Sato menyuruhku duduk. Joko, katanya dalam bahasa Inggris yang lebih lancar dari kemarin. Kemarin kamu melakukan sesuatu yang luar biasa, bukan hanya memperbaiki mesin, tapi juga menunjukkan pemahaman teknis yang sangat dalam. Tim teknis kami sudah memverifikasi semua yang kamu lakukan dan semuanya benar. Aku menahan napas. Kami memutuskan, lanjutnya, untuk memindahkanmu dari program trainee ke tim teknis inti. Mulai hari ini, kamu akan bekerja langsung di lini produksi utama. Dengan tanggung jawab perawatan mesin kritis, termasuk Titan 20. Aku terdiam. Tim teknis inti, itu tim yang diisi oleh teknisi berpengalaman, minimal 5 tahun kerja, banyak yang punya gelar teknik. Aku baru 2 bulan di sini. Apakah saya layak, Pak? Tanyaku ragu. Mr. Sato tersenyum tipis. Kemarin, kamu membuktikan bahwa kamu lebih dari sekadar layak. Kamu menyelamatkan kerugian jutaan yen. Perusahaan ini tidak bisa mengabaikan talenta seperti itu. HRD menyerahkan dokumen, surat promosi, kenaikan gaji, dan akses baru ke sistem internal. Aku pulang hari itu dengan perasaan aneh. Bukan bahagia, bukan sedih, tapi seperti berdiri di puncak bukit, melihat ke bawah, dan tahu bahwa dari sini, satu langkah salah bisa membuatku jatuh bebas. Namun, kenaikanku tidak disambut baik oleh semua orang. Esoknya, saat aku tiba di lini produksi dengan akses baru, aku langsung merasakan perubahan. Rekan-rekan yang kemarin masih acuh, sekarang menjauh. Beberapa teknisi senior menatapku dengan mata penuh kecurigaan. Dan Takeshi, ia tidak bicara padaku. Tapi ia melakukan sesuatu yang lebih menyakitkan. Mengabaikanku seolah aku tidak ada. Saat briefing pagi, ia memberi tugas tanpa menyebut namaku. Saat ada masalah teknis, ia tidak melibatkanku. Meski aku berdiri di sampingnya. Bahkan,
Saat aku mencoba memberi masukan soal kalibrasi mesin B7, ia berkata keras. Kamu belum tahu sistem kami, jangan sok tahu. Di depan semua orang, wajahku memanas, tapi aku tidak membalas. Aku hanya mengangguk dan pergi. Aku tahu ini bagian dari permainan. Ia ingin aku merasa kecil, ia ingin aku menyerah. Tapi aku tidak akan. Aku mulai bekerja lebih keras. Aku pelajari semua sistem, semua kode error, semua log perawatan. Aku buat catatan pribadi dalam bahasa Indonesia. Agar tidak mudah dibaca orang lain, aku amati pola kerusakan. Dan mulai mengembangkan sistem pemeliharaan sederhana. Prediksi kerusakan berdasarkan data suhu, getaran, dan frekuensi error. Suatu malam, aku menemukan sesuatu. Mesin line B, salah satu lini perakitan utama, memiliki pola error yang berulang setiap 72 jam. Tidak fatal, tapi mengganggu. Aku periksa lognya selalu terjadi setelah shift malam. Saat Takeshi yang bertugas, aku tidak langsung bicara. Aku simpan saja datanya. Karena aku mulai curiga. Apakah ini kebetulan? Atau sengaja? Beberapa hari berlalu, aku mulai mendapatkan sedikit pengakuan. Beberapa teknisi muda, seperti Haruto, mulai mendekat. Mereka minta bantuanku saat ada masalah kecil. Aku ajari mereka cara membaca pola error, cara mempercepat diagnosa. Aku juga mulai berani bicara dalam rapat kecil. Tidak banyak, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa aku bukan hanya tangan, tapi juga otak. Tapi kepercayaan itu rapuh. Dan Takeshi tahu bagaimana cara menghancurkannya. Pagi itu, jam 6:15, alarm berbunyi keras. Bukan dari Titan 20, tapi dari line B. Aku bergegas ke lokasi. Pemandangannya mengerikan. Mesin utama perakitan macet total. Panel kontrol hang, sensor suhu melebihi batas aman. Dan yang paling parah, modul kontrol utama terbakar. Asap tipis masif mengepul. Mr. Sato datang dalam 10 menit. Wajahnya muram. Siapa yang terakhir kerja di sini? Tanyanya. Salah satu teknisi muda menjawab Takeshi-sen yang tutup shift tadi malam. Tapi, sebelum itu, Joko-san sempat memeriksa sistem. Semua mata menatapku. Takeshi berdiri di belakang. Wajahnya datar, tapi matanya ada senyum samar. Mr. Sato menatapku. Joko, apa yang kamu lakukan di sini semalam? Aku menjawab jujur. Periksa error log, tidak sentuh apa-apa. Saya tidak punya otorisasi untuk buka panel kontrol, tapi rekamannya menunjukkan kamu ada di sana jam 23:47. Kata Takeshi tiba-tiba. Suaranya tenang, tapi tajam, dan kamu tidak lapor ke logbook. Aku terdiam. Aku memang ke sana, tapi hanya untuk observasi. Aku tidak sentuh apa-apa. Tapi tidak ada yang melihatku. Tidak ada saksi. Mr. Sato menghela napas. Kamu ditangguhkan sementara sampai investigasi selesai. Aksesmu dibekukan. Aku ingin protes. Tapi aku tahu, di dunia ini, tanpa bukti, kata-kata anak desa tidak bernilai. Aku pulang ke asrama dengan kepala tertunduk. Di kamar, aku membuka ponsel. Ada pesan dari Siti. Jo, kabar baik, ibu sudah bisa jalan lagi pakai tongkat. Terima kasih untuk kiriman uang bulan lalu. Kapan kamu pulang? Aku menatap layar. Air mataku jatuh. Aku tidak bisa pulang. Aku bahkan mungkin tidak bisa tetap di sini. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak merusak mesin itu. Dan jika aku difitnah, maka ada orang yang melakukannya. Aku menatap buku catatanku. Di halaman terakhir, kutulis, jika dunia tidak adil, maka bukti adalah senjata terakhirku. Aku harus menemukan bukti. Sebelum semuanya hancur. Aku tidak tidur semalam. Punggungku sakit, karena terlalu lama duduk di kasur sempit. Tapi otakku terus berputar. Di kepala, hanya ada satu kalimat yang berulang-ulang. Aku tidak merusak mesin itu. Tapi siapa yang percaya? Aku, anak magang yang tiba-tiba dipromosikan, yang dianggap beruntung saat memperbaiki Titan ke-20. Sekarang, mesin rusak lagi dan aku satu-satunya yang terlihat mendekatinya malam itu. Tidak ada bukti yang membela, tidak ada saksi. Aku menatap ponsel. Pesan dari Siti masih menggantung di layar. Ibu mulai sembuh.
Kami mulai punya harapan, dan sekarang, semuanya bisa hancur, hanya karena satu orang ingin menjatuhkanku. Aku tahu, siapa pelakunya. Takeshi. Tapi tahu saja tidak cukup, aku butuh bukti. Dan satu-satunya tempat yang mungkin menyimpan kebenaran adalah CCTV pabrik. Tapi akses ke rekaman keamanan sangat ketat. Hanya manajer, HRD, dan tim keamanan yang bisa membukanya. Dan bahkan mereka hanya bisa mengakses selama 72 jam. Setelah itu, data otomatis terhapus. Sekarang, sudah 36 jam sejak insiden Line B. Artinya, aku hanya punya 36 jam tersisa. Sebelum bukti itu lenyap selamanya. Aku harus bertindak, tapi aku tidak bisa sendiri. Pagi itu, aku pergi ke pabrik meskipun statusku ditangguhkan. Aku tidak masuk ke lini produksi, tapi menunggu di luar kantin. Di bawah hujan gerimis. Aku tahu Haruto selalu sarapan jam 7:15. Dan benar, pukul 7,13, ia muncul. Membawa payung kecil, membaca buku sambil berjalan. Aku mendekat. Haruto, panggilku pelan. Ia menoleh, matanya melebar. Joko, kamu tidak seharusnya di sini. Aku butuh bantuanmu, kataku. Suaraku parau. Aku tidak merusak mesin itu. Aku tahu Takeshi yang melakukannya, tapi aku butuh bukti. CCTV. Aku butuh rekaman malam itu. Haruto menatapku lama. Hujan membasahi bahunya. Ia tidak langsung menjawab. Aku tahu ia berpikir. Apakah aku bisa percaya orang ini? Apakah ini jebakan? Tapi kemudian, ia berkata pelan. Kamu tahu risikonya kan? Jika ketahuan mengakses CCTV tanpa izin, kita bisa dipecat. Bahkan bisa dipidanakan. Aku mengangguk. Aku tahu. Tapi jika aku tidak membuktikan diri, aku akan diusir dengan tuduhan merusak mesin perusahaan. Dan aku tidak akan bisa kembali ke Indonesia dengan kepala tegak. Aku tidak akan bisa bantu keluargaku lagi. Haruto menarik napas dalam. Lalu, ia menyerahkan sebagian payungnya padaku. Ayo. Tapi kita harus sangat hati-hati. Kami tidak langsung ke ruang CCTV. Itu terlalu berisiko. Kami pergi ke perpustakaan, teknis ruang kecil, yang jarang dikunjungi. Tempat semua dokumen teknis disimpan. Termasuk denah sistem keamanan pabrik. Haruto tahu tempat ini, karena dulu ia sering riset di sini. Kami masuk saat jam sibuk. Saat semua orang fokus di lini produksi. Di dalam, Haruto membuka laci tersembunyinya. Pernah melihat teknisi senior menyimpan salinan akses sementara di sana. Dan banner. Ada satu kartu RFID bertuliskan, Backup Security Access XP. 30 hari ini, tanggal 27. Masih berlaku. Tapi ini hanya untuk akses fisik. Bisik Haruto. Untuk buka pintu ruang, CCTV. Tapi untuk buka sistemnya, kita butuh password. Mengenggak. Tapi aku tahu, siapa yang mungkin tahu passwordnya. Siapa? Pak Yamada. Petugas keamanan shift malam. Dia yang selalu jaga di ruang kontrol. Dan dia sering lupa password. Jadi ia tulis di balik kalender di mejanya. Haruto tertawa pelan. Kamu benar-benar memperhatikan semuanya. Aku belajar dari bengkel, di tempat kecil. Detail yang menyelamatkan. Malam itu, kami kembali. Pukul ke-22,3 shift. Malam, baru dimulai. Yamada biasanya duduk di ruang keamanan, sampai pukul 23, lalu pergi ke toilet. Kami menunggu di lorong gelap. Bersembunyi di balik tangki air pendingin. Pukul 22,55, Yamada keluar. Membawa cangkir teh, berjalan perlahan ke toilet. Ini kesempatan kami. Haruto menggunakan kartu akses. Pintu ruang CCTV terbuka. Dengan suara klik pelan, kami masuk. Ruangan kecil. Gelap. Penuh monitor. Di dinding, 16 layar menampilkan sudut pabrik. Di tengah, komputer tua dengan sistem operasi Jepang. Haruto duduk, membuka sistem, tapi saat diminta password, ia menghela napas. Kita butuh tahu tanggal kejadian dan waktu spesifik. Aku tahu, kataku. Insiden Line B terjadi jam 5:30 pagi, tapi Takeshi bertugas sampai pukul 6. Jadi, kita cari rekaman dari pukul 0 sampai 06,0.
Tanggal 26 Oktober. Fokus ke area line B, dekat panel kontrol utama. Haruto mengetik. Sistem meminta verifikasi. 2 langkah Komi touchback. Tidak bisa. Bisiknya, butuh token dari ponsel petugas. Aku menatap sekeliling. Lalu, mataku tertuju pada printer kecil di sudut. Di atasnya, ada tumpukan kertas salinan laporan harian. Dan salah satunya, CCTV log. Access request, 25/10. Di dalamnya, ada catatan. Yamada-san requested password reset. Temporary pass, EMT dolls, 023 oita. Aku menunjukkan pada Haruto. Ia tersenyum. Kami masukkan password. Layar utama muncul. Akses diterima. Kami cari rekaman. Tanggal 26 Oktober. Jam 2:17 pagi. Kamera 7B menghadap ke samping line B. Gambarnya buram, tapi cukup jelas. Dan apa yang kulihat, membuat darahku mendidih. Takeshi masuk ke area terlarang. Hanya teknisi senior yang boleh masuk tanpa izin. Ia membawa kotak kecil, membuka panel kontrol, lalu menyambungkan perangkat aneh ke sistem. Dalam 3 menit, ia pergi. Tidak lama setelah itu, suhu mulai naik. Alarm tidak berbunyi karena perangkat itu membodohi sensor, membuat sistem tetap menampilkan suhu normal. Padahal, di dalam arus listrik melonjak. Itu sabotase sempurna. Dan aku tahu perangkat itu voltage booster ilegal, sering dipakai di bengkel. Gelap untuk mempercepat mesin. Tapi bisa menyebabkan overheat dan kebakaran. Aku merekam layar dengan ponselku. Haruto membantu merekam dari sudut lain. Kami simpan di 2 tempat. Cloud pribadi dan flash disk kecil yang kubawa dari Indonesia. Tapi saat kami akan keluar, pintu ruangan terbuka. Yamada berdiri di ambang pintu. Wajahnya kaget. Kalian, apa yang kalian lakukan di sini? Kami terdiam. Haruto berusaha tenang. Kami mencari data kerusakan line B untuk laporan teknis. Tapi kalian tidak punya izin. Bentaknya. Aku harus laporkan ini. Aku maju. Selangkah. Pak Yamada, saya tidak merusak mesin itu. Saya difitnah, tapi saya punya bukti siapa yang melakukannya. Dan jika Bapak laporkan kami sekarang, Bapak akan membantu orang yang merusak pabrik ini agar lolos. Ia terdiam, menatapku, lalu ke layar. Aku tunjukkan rekaman. Ia melihat wajah Takeshi, melihat perangkat ilegal. Wajahnya berubah. Dia tidak mungkin, tapi dia melakukannya. Kataku, dan saya butuh bantuan Bapak untuk menyampaikan ini ke atasan. Tapi bukan melalui saluran biasa. Saya tidak percaya lagi pada sistem internal. Yamada menarik napas lama, lalu berkata pelan. Ada satu orang yang bisa dipercaya. Mr. Choi. Aku mendongak. Siapa? Yehun Choi. Secho Hyundai, Japan. Tapi, katanya, ia juga pemilik saham besar di Honda Global R&D. Ia datang setiap 3 bulan untuk inspeksi. Tapi kali ini, ia datang lebih awal. Besok pagi, Haruto dan aku saling pandang. Ini kesempatan. Tapi juga risiko terbesar. Jika kami salah langkah, kami bisa diusir dari Jepang, dipenjara, dipermalukan. Tapi jika berhasil, aku bisa membersihkan namaku. Dan mungkin, sekali lagi, membuktikan bahwa anak desa dari Pekalongan bukan hanya bisa bertahan tapi bisa mengubah arah angin. Malam itu, aku kembali ke asrama dengan flash disk. Di saku hati berlibat, tapi pikiran tenang. Aku buka buku catatanku. Di halaman baru, kutulis. Bukti bukan hanya angka. Bukti adalah keberanian untuk menatap kebenaran. Meski itu datang dari bayang-bayang. Besok, aku akan menghadap Seicho. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Karena kali ini, aku tidak sendiri. Aku punya Haruto. Aku punya bukti. Aku punya kebenaran. Dan aku punya nama keluargaku yang harus kujaga. Pagi itu, langit oita kelabu. Kabut tipis menyelimuti pabrik. Seolah dunia sedang menahan napas. Aku berdiri di depan gerbang utama. Tangan menggenggam erat flash disk kecil benda, seukuran korek api, yang kini membawa seluruh nasibku. Di saku, ada buku catatan foto keluarga.
Dan surat dari Siti yang kubaca semalam. Jo, jangan menyerah. Kami percaya kamu. Aku menarik napas dalam. Hari ini, aku akan menghadap Ye Hun Choi, CEO Hyundai Japan, pemilik saham mayoritas Honda Global, R&D, dan kata, Yamada satu-satunya orang yang bisa memutuskan nasibku tanpa tekanan politik internal. Aku tidak diundang. Aku melapor langsung dengan bantuan Haruto dan Yamada, yang akhirnya memilih berdiri di pihak kebenaran. Yamada menulis laporan singkat. Ditemukan bukti potensial sabotase pada Line B. Pelaku diduga teknisi senior, Corbin Fett, Yoko Prasetyo, anggota tim teknis. Laporan itu dikirim ke meja Choi sebelum ia masuk ke pabrik, dan dalam 2 jam, aku dipanggil. Bukan ke ruang rapat kecil, tapi ke aula utama inspeksi, tempat biasanya digunakan untuk presentasi tingkat direksi. Aku tiba jam 9:15. Haruto menungguku di luar. Ayah mengganggak memberi semangat, tapi ini perjuanganku. Aku harus menghadapinya sendiri. Di dalam, suasana dingin. Bukan karena AC, tapi karena atmosfer. Di ujung ruangan, duduk seorang pria paruh baya. Postur tegak, wajah tajam, mata seperti kaca yang bisa membaca jiwa. Ye Hun Choi. Di sampingnya, Mr. Sato Takeshi, dan 2 orang dari divisi keamanan. Aku berdiri di tengah, seperti tersangka di pengadilan. Choi membuka rapat tanpa basi-basi. Joko Prasetyo, katanya dalam bahasa Inggris yang sangat fasih. Kamu mengklaim bahwa kamu tidak bersalah atas kerusakan Line B. Kamu juga mengklaim bahwa kamu memiliki bukti bahwa seseorang sengaja merusak mesin tersebut. Siapa pelakunya? Aku menelan ludah. Tapi suaraku kuat. Takeshi Nakamura? Pak. Ruangan terdiam. Mr. Sato menarik napas. Takeshi langsung bangkit. Itu bohong, bentaknya. Saya tidak pernah menyentuh Line B malam itu. Dan dia hanya anak magang yang ingin menutupi kesalahannya dengan menuduh orang lain. Choi mengangkat tangan. Duduk, Nakamura. Biarkan dia bicara. Aku mengangguk. Lalu melanjutkan. Saya tidak sentuh mesin itu. Saya hanya memeriksa log error tanpa membuka panel. Tapi malam itu, saya mencatat ada pola aneh. Suhu naik perlahan, tapi sensor tidak menunjukkan alarm. Itu tidak mungkin terjadi secara alami, hanya jika ada perangkat yang memalsukan data. Choi menatapku. Dan kamu tahu itu? Saya pernah lihat di bengkel. Ada alat ilegal yang disebut voltage booster, dipakai untuk mempercepat mesin. Tapi bisa merusak sistem jika tidak dikontrol. Takeshi tertawa sinis. Kamu pikir kamu ahli? Kamu hanya lulusan SMK dari desa. Choi tidak membiarkannya melanjutkan. Kamu punya bukti, Joko? Aku mengangguk. Mengeluarkan flash disk, rekaman CCTV, dari ruang kontrol keamanan. Pukul 02:17 pagi. Tanggal 26 Oktober, Takeshi-san masuk ke area terlarang, membuka panel kontrol Line B, dan menyambungkan perangkat ilegal ke sistem. Saya Rick, langsung dari monitor. Salah satu petugas keamanan mengambil flash disk, menyambungkannya ke laptop. Semua orang menatap layar. Video dimulai. Gambar buram, tapi jelas. Takeshi, kotak kecil, panel, terbuka. Perangkat disambung, wajah Takeshi memucat. Choi menonton sampai akhir. Diam. Lalu bertanya pada petugas keamanan. Apakah rekaman ini asli? Ya, Tuan. Format dan metadata sesuai dengan sistem kami. Tidak ada indikasi manipulasi. Choi menatap Takeshi. Nakamura, kamu punya penjelasan? Takeshi berdiri. Suaranya gemetar, tapi bukan karena takut, karena marah. Saya tidak tahu, mungkin itu rekaman palsu. Mungkin dia yang menyuruh orang lain merekam saya. Atau, ini rekayasa. Kenapa kamu masuk ke area Line B malam itu? Tanpa izin? Tanya Choi dingin. Saya hanya memeriksa, rutin. Tapi tidak ada di logbook. Kata Mr. Sato. Pelan Takeshi terdiam. Choi menutup laptop. Joko Prasetyo, katanya. Menatapku langsung. Kamu bisa saja diam. Kamu bisa pulang, menerima pemecatan, dan kembali ke Indonesia dengan tuduhan perusak mesin. Tapi kamu memilih melawan, mencari bukti.
menghadapiku. Kenapa? Aku menarik napas. Karena saya bukan hanya memperjuangkan pekerjaan saya, Tuan. Saya memperjuangkan nama keluarga saya. Saya dari desa kecil. Ayah saya petani. Ibu saya sakit. Kakak saya jualan gorengan untuk bertahan hidup. Saya datang ke sini bukan untuk mencari uang saja, tapi untuk membuktikan bahwa anak Indonesia, meski dari bawah, bisa jujur, bisa kerja keras, dan bisa dipercaya. Suaraku tidak gemetar. Aku bicara dari hati. Choi menatapku lama. Lalu, ia menoleh ke Takeshi. Nakamura, kamu telah melanggar kode etik perusahaan, melakukan sabotase, memfitnah rekan kerja, dan yang terburuk membahayakan keselamatan pabrik. Demi ego pribadi, kamu dipecat segera. Kasusmu akan diserahkan ke pihak berwajah. Takeshi terdiam, wajahnya merah. Lalu pucat. Ia ingin bicara, tapi tidak bisa. Dua petugas keamanan mengawalnya keluar. Choi menatapku lagi. Joko, kamu tidak hanya membersihkan nama, kamu membuktikan integritas. Dan untuk itu, aku ingin memberimu kesempatan yang lebih besar. Aku terdiam. Aku tahu tentangmu. Token sebelum insiden Titan ke-20, aku mendengar dari Pak Slamet, guru otomotifmu yang kebetulan punya teman di Kemenaker. Mereka bilang, ada anak dari Pekalongan yang bisa bongkar mesin, hanya dengan mendengar suaranya. Aku terkejut. Anda tahu tentang Pak Slamet? Choi mengangguk. Aku tertarik pada talenta sejati, bukan yang lahir dari universitas, tapi dari pengalaman, darah, dan keringat. Dan aku punya proyek yang sedang terancam gagal. Proyek yang bahkan tim insinyur terbaikku tidak bisa selesaikan. Ia berdiri. Honda FX. Mobil listrik masa depan kami. Tapi uji coba terus gagal. Battery overheat. Sistem pendingin tidak stabil. Dan kami hampir menyerah. Aku ingin kamu memimpin tim perbaikan. Kamu akan pindah ke Honda R&D Center di Tokyo mulai minggu depan. Aku terdiam. Aku memimpin proyek mobil listrik. Anak desa dari Pekalongan, Mr. Sato, menatapku dengan kagum. Haruto, yang berdiri di luar, masuk dan tersenyum lebar. Tapi aku tidak langsung menerima. Boleh saya bertanya, Tuan? Tentu. Kenapa saya? Saya bukan insinyur. Saya tidak punya gelar. Saya bahkan belum lancar bahasa Jepang. Choi tersenyum tipis. Karena kamu tidak takut pada mesin besar. Kamu tidak lihat ukuran. Kamu lihat masalahnya. Dan kamu punya nyali untuk mencoba cara yang berbeda. Itulah yang hilang dari tim kami, keberanian untuk keluar dari kotak. Aku menunduk. Lalu, aku mengangguk. Saya terima, Tuan. Choi mengulurkan tangan. Aku menjabatnya. Untuk pertama kalinya, aku merasa dihargai bukan karena posisiku, tapi karena siapa aku. Sore itu, aku kembali ke asrama. Tapi bukan untuk berkemas. Aku pergi ke bengkel kecil, tempat aku biasa belajar. Aku duduk di kursi bambu yang dulu jadi tempat Pak Slamet mengajar. Aku membuka ponsel, mengirim pesan ke Siti. Adikmu tidak akan pulang dengan tangan kosong. Aku akan pulang dengan kepala tegak. Aku dipercaya memimpin proyek besar. Doakan aku. Lalu, aku menatap langit Jepang yang mulai cerah. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Honda FX bukan hanya mobil. Itu adalah ujian terakhir. Dan kali ini, bukan hanya nasibku yang dipertaruhkan, tapi nama Indonesia. Aku tidak pernah membayangkan akan berdiri di depan gerbang Honda Research and Development Center di Tokyo. Bukan pabrik, bukan bengkel, bukan ruang produksi yang bising dan berdebu. Ini tempat yang lain. Bangunannya futuristik, kaca besar, atap, lengkung. Lampu LED biru menyala sepanjang koridor. Di halaman depan, terparkir prototipe mobil listrik, robot uji coba, dan drone kecil yang melayang-layang mengawasi area. Di dinding utama, tertulis dalam bahasa Jepang dan Inggris, Innovation begins with courage. Aku memandangnya lama. Keberanian. Itu kata yang Choi gunakan saat memilihku. Dan sekarang, aku harus membuktikan bahwa keberaniannya menaruh kepercayaan padaku. Tidak salah. Tapi saat aku melangkah masuk, aku langsung merasa asing. Orang-orang di sini berpakaian rapi, bicara pelan, berjalan cepat dengan tablet di tangan. Mereka bukan teknisi biasa. Mereka insinyur lulusan Tokyo University,
Waseda, bahkan dari luar negeri. Aku masih memakai sepatu safety bekas dari pabrik Hyundai, seragam yang kususah payahkan agar tidak kusut, dan rambut yang belum sempat dipotong rapi. Aku menyerahkan kartu akses sementara ke resepsionis. Ia menatapku, lalu ke daftar nama. Yoko Prasetyo? Tanyanya ragu. Iya, jawabku, mencoba senyum. Ia mengangguk, lalu menyerahkan lencana kuning tanda Visitor. Bukan lencana merah untuk staf tetap, bukan biru untuk peneliti. Kuning, tamu, sementara tidak permanen. Aku tahu artinya. Di sini, aku belum dianggap sebagai pemimpin. Aku dianggap sebagai percobaan. Aku dipandu ke ruang rapat utama. Di dalam, sudah berkumpul tim FX-12 orang, semuanya Jepang. Kecuali satu. Seorang insinyur Korea dari divisi baterai. Mereka semua duduk rapi, laptop terbuka, wajah serius. Choi hadir, duduk di ujung meja. Ia mengangguk padaku. Silakan duduk. Joko, katanya. Aku duduk di kursi paling ujung. Choi memulai. Seperti yang kalian tahu, proyek FX terancam dibatalkan. Uji coba terakhir di iklim tropis gagal total. Baterai overheat dalam 45 menit. Sistem pendingin tidak responsif. Dan kami kehabisan waktu. Peluncuran global sudah dijadwalkan dalam 6 bulan. Matanya menatap semua orang. Kami sudah mencoba segalanya. Desain ulang pendingin material baru, algoritma AI. Tapi masalahnya tetap ada. Suhu tinggi merusak kapasitas baterai. Dan sistem tidak bisa menyesuaikan. Ia berhenti. Lalu aku memutuskan untuk mencoba pendekatan berbeda. Aku membawa seseorang dari luar kotak. Semua mata menatapku. Beberapa alis terangkat, beberapa saling berpandangan. Aku tahu apa yang mereka pikir. Dia, anak itu, memimpin proyek kami. Choi melanjutkan, ini Joko Prasetyo. Lulusan SMK dari Indonesia, mantan TKI di Hyundai Oita. Ia yang berhasil menghidupkan kembali Titan 20. Dan membongkar sabotase internal. Aku percaya, ia punya cara pandang yang berbeda. Dan kadang, solusi terbaik datang dari tempat yang tidak terduga. Ruangan hening. Lalu, seorang insinyur tua, DAR, Kenji Tanabe, kepala tim teknis, bersuara. Dengan hormat, Tuan Choi, kami menghargai keputusan Anda. Tapi proyek ini terlalu besar untuk dipercayakan pada seseorang yang belum pernah menyentuh sistem baterai lithium-ion tingkat tinggi. Aku tidak marah. Aku mengerti. Aku mengangkat tangan. Boleh saya bicara? Choi mengangguk. Aku berdiri. Saya tahu, saya bukan insinyur lulusan universitas. Saya tidak punya gelar PhD. Saya tidak tumbuh dengan robot dan AI. Saya tumbuh dengan mesin diesel, bensin bocor, dan bengkel kecil yang listriknya mati-mati. Beberapa orang menatapku aneh. Tapi aku lanjutkan. Tapi di sana, saya belajar satu hal. Teknologi tidak selalu butuh solusi canggih. Kadang, butuh pemahaman dasar. Misalnya, di desa saya, saat musim panas, kami tidak pakai pendingin cair mahal. Kami buat sirkulasi udara alami, pakai kipas bambu, saluran angin, dan posisi mesin yang tepat. Sederhana, murah, tapi efektif. Aku melihat beberapa alis terangkat lagi. Tapi kali ini, bukan karena meremehkan, tapi karena penasaran. Saya lihat data FX. Tapi dari yang saya dengar, masalahnya bukan baterainya, tapi sistem pendinginnya terlalu bergantung pada teknologi aktif pompa, kipas listrik, cairan khusus. Di iklim tropis, sistem itu kewalahan. Tapi jika kita gabungkan dengan desain pasif sirkulasi udara alami, material reflektif, ventilasi, cerdas mungkin, kita bisa kurangi beban sistem aktif. Ruangan terdiam. Der, Tanabe menatapku lama. Kamu serius? Sangat serius. Jawabku. Saya ingin lihat prototipe. Dan data uji coba terakhir. Saya tidak minta kalian percaya pada saya sekarang. Tapi beri saya 1 minggu untuk menunjukkan apakah ide saya bisa bekerja. Choi tersenyum tipis. Kamu punya 2 minggu. Dan semua sumber daya yang kamu butuhkan. Malam itu, aku tidak pulang ke asrama sementara. Aku tinggal di lab, membaca data uji coba FX. Aku tidak mengerti semua istilah teknis. Ada banyak bahasa Inggris khusus.
Rumus kimia. Diagram termal. Aku harus buka kamus teknik kecil. Dan minta bantuan penerjemah daring. Tapi pelan-pelan, aku paham. Masalahnya nyata. Baterai bekerja optimal di suhu kurang 25-35 degrees Celsius di iklim tropis. Suhu bisa mencapai kurang 40-45 degrees Celsius pendingin. Active liquid cooling bekerja keras, tapi tetap ketinggalan. Akibatnya, baterai cepat rusak. Kapasitas turun 30% dalam 30 menit. Aku menatap desain mobil. Sistem pendingin terlalu terpusat. Tidak ada ventilasi alami. Bodinya tertutup rapat, menahan panas. Aku mulai menggambar di buku catatanku. Aku ingat bengkel Pak Slamet. Kami pernah memodifikasi mesin diesel dengan saluran udara vertikal seperti cerobong yang menarik udara. Panas keluar secara alami. Prinsipnya, udara panas naik, udara dingin masuk. Apa jika kita terapkan itu di FX? Aku usulkan. Ventilasi pasif di KP baterai, lubang kecil yang dirancang untuk sirkulasi udara alami. Material reflektif di bodi bawah, mengurangi panas dari aspal. Posisi baterai sedikit miring, agar panas bisa naik dan keluar lewat saluran. Kombinasi dengan pendingin aktif, bukan pengganti. Jadi sistem tidak kewalahan. Aku tahu ini terdengar terlalu sederhana. Tapi di pagi hari, aku presentasikan ke tim. Dr. Tanabe mendengarkan, lalu berkata, "Itu tidak akan cukup, kita butuh pendingin canggih." Tapi Haruto juga dipindahkan ke Tokyo sebagai asisten teknis mendukungku. Tapi tidak ada salahnya uji coba. Kita sudah coba 17 solusi canggih. Semua gagal. Mungkin saatnya coba yang sederhana. Choi mengangguk. Uji coba dimulai besok. Buat prototipe modifikasi. Gunakan mobil ketiga. Hari uji coba tiba. Kami membawa FX ke ruang uji iklim buatan ruangan besar yang bisa mensimulasikan suhu 50 derajat Celcius, kelembapan 90%, dan sinar matahari terik. Mobil tanpa modifikasi. Dalam 38 menit, baterai overheat, alarm menyala. Mobil dengan modifikasi kami. Ventilasi pasif, aktif. Udara panas terlihat keluar dari saluran atas. Suhu baterai naik, perlahan. Dan saat menit ke-60, suhu stabil di 37 derajat Celcius. Tidak overheat. Kapasitas tetap 92%. Tim terdiam. Lalu, seorang insinyur muda berbisik. Itu, berhasil Dr. Tanabe mendekat ke monitor, matanya melebar. Kami mengurangi beban pendingin aktif sebesar 40%. Sistem tidak lagi kewalahan. Choi berdiri. Ia menatapku. Joko, katanya pelan, kamu tidak hanya memperbaiki mobil, kamu mengingatkan kami pada satu hal. Kadang, teknologi terbaik adalah yang paling sederhana. Aku tidak tersenyum lebar, aku hanya mengangguk. Tapi di dalam hati, aku berkata, Ibu, Siti kalian Denger, anak desa dari Pekalongan, sedang mengubah mobil masa depan. Dan, ini baru permulaan. Setelah uji coba sukses, aku mengira segalanya akan berubah, bahwa tim akan menerimaku. Bahwa ideku akan langsung diadopsi, bahwa jalannya akan mulus menuju peluncuran FX. Tapi aku salah. Kemenangan itu bukan akhir dari rintangan itu. Adalah awal dari perang yang lebih besar. Pagi setelah uji coba, suasana di Honda RD terasa unik. Beberapa insinyur menyapaku dengan anggukan yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Dr. Tanabe bahkan berkata, ide ventilasi pasifnya brilian. Kita akan integrasikan ke desain final. Aku tapi tidak lengah. Aku tahu. Di dunia ini, kesuksesan menarik iri seperti api menarik kupu-kupu. Dan kupu-kupu itu datang lebih cepat dari yang kuduga. 2 hari setelah uji coba, saat aku tiba di lab, aku mendapati prototipe FX ketiga yang telah dimodifikasi dalam kondisi rusak parah. Panel ventilasi pasif yang kubuat secara manual dicopot paksa. Salurannya diblokir dengan lem perekat tahan panas. Sensor suhu dilepas, dan kabelnya dipotong. Di dinding dekat mobil, ada catatan kecil dalam bahasa Jepang. Gaijin tidak mengerti teknik sejati. Kembalilah ke bengkelmu. Aku berdiri di depan mobil,
Tangan menggenggam erat. Bukan marah, tapi sakit. Ini bukan hanya serangan terhadap proyek. Ini serangan terhadap harga diriku, terhadap kepercayaan yang baru mulai tumbuh. Haruto datang. Wajahnya muram. Sudah kuduga. Tidak semua orang senang dengan kemajuanmu. Siapa? Tanyaku. Kemungkinan besar dari divisi pendingin aktif. Mereka menghabiskan bertahan-tahan, mengembangkan sistem cairan lithium, dan sekarang, kamu datang dengan ide angin, dan lubang, dan tiba-tiba, semua orang bilang sistem mereka terlalu kompleks. Aku menarik napas. Aku tahu teknologi tidak pernah netral. Ia selalu membawa ego, kebanggaan, dan kekuasaan. Dan aku anak desa dari Pekalongan telah mengancam kenyamanan mereka. Choi dipanggil. Ia datang dengan tim keamanan internal. Rekaman CCTV diperiksa, tapi pelakunya cerdik. Ia masuk jam 2:30 dini hari. Saat shift keamanan berganti, wajahnya tertutup masker, pakaiannya seragam teknisi, tapi tidak ada nama. Namun, Haruto menemukan sesuatu, kamera 4C, katanya. Di lorong belakang lab, ada bayangan orang membawa kotak kecil sama, seperti yang digunakan teknisi pendingin aktif. Untuk alat servis, kami perbesar gambarnya. Dan di pergelangan tangan orang itu, ada tato kecil berbentuk naga. Aku tahu itu. Kaito Sato, kepala divisi pendingin aktif. Orang yang 2 hari lalu menertawaiku di rapat. Kamu pikir lubang angin bisa menggantikan sistem cairan bertekanan tinggi? Aku tidak langsung menuduh. Aku tahu. Tanpa bukti kuat, aku bisa dianggap provokatif. Tapi aku punya rencana. Aku meminta izin ke Choi untuk membuat prototipe kedua dari modifikasi ventilasi pasif. Kali ini, bukan hanya sekadar saluran udara tapi sistem hybrid. Gabungan antara ventilasi pasif dan pendingin aktif yang lebih efisien. Kenapa? Tanya Choi. Karena saya ingin menunjukkan bahwa ini bukan tentang mengganti teknologi. Jawabku. Tapi tentang bekerja sama dengan alam. Bukan melawannya. Dan saya ingin uji coba dilakukan di lingkungan nyata di Indonesia. Choi mengangkat alis. Indonesia? Ya. Karena itu, pasar utama, mobil listrik iklim tropis. Dan, itu rumah saya. Saya tahu medannya. Saya tahu panasnya. Saya tahu debunya. Saya tahu bagaimana mesin bertahan di sana. Choi menatapku lama. Lalu mengangguk. Kamu punya 2 minggu, aku akan kirim tim pendukung, dan kamu akan memimpin uji. Coba lapangan. Aku mengangguk, tapi di dalam hati, aku berkata, ini bukan hanya uji coba mobil. Ini uji coba hidupku. 3 hari kemudian, aku berdiri di Bandara Haneda, memegang tiket pulang pertama, setelah 1 tahun di Jepang. Haruto menemaniku. Ia ikut sebagai insinyur pendamping. Kami membawa 2 koper. 1 berisi peralatan uji, 1 berisi prototipe FX Mini yang bisa dirakit di lokasi saat pesawat lepas landas. Aku menatap jendela. Jepang perlahan menghilang di balik awan, dan di bawah, samar-samar, terlihat pulau-pulau Indonesia. Tanah air, rumah. Aku membuka buku catatanku. Di halaman baru, kutulis, aku kembali bukan sebagai TKI yang diremehkan, tapi sebagai pemimpin proyek yang membawa harapan, teknologi, untuk negeriku. Aku tidak tahu apa yang menungguku di Pekalongan. Aku tidak tahu apakah desa akan bangga. Aku tidak tahu apakah Kaito akan berhenti mencoba menjatuhkanku. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan api iri memadamkan cahaya yang mulai menyala. Kami tiba di Semarang malam hari. Dari sana, kami naik angkot menuju Pekalongan. Jalannya rusak, gelap, tapi aku merasa damai. Siti menjemputku di perempatan desa. Ia menangis saat melihatku. Jo, kamu pulang. Aku memeluknya erat. Ibu sudah menunggu di depan rumah, duduk di kursi bambu. Wajahnya berkerut, tapi matanya bersinar. Kamu jadi besar, nak, katanya pelan. Aku berlutut di depannya. Ibu, aku bawa sesuatu. Untuk desa kita. Untuk Indonesia. Keesokan harinya, aku mengadakan pertemuan kecil di balai desa. Aku undang Pak Slamet, beberapa pemuda, dan kepala desa.
Aku perlihatkan prototipe FX Mini. Aku jelaskan ideku. Mobil listrik yang bisa bertahan di panas, dengan sistem pendingin sederhana, murah, dan bisa diperbaiki di bengkel kecil. Beberapa orang tidak mengerti, tapi Pak Slamet mengangguk. Kamu bawa ilmu dari Jepang, tapi tetap pakai akal desa. Katanya tersenyum. Itu baru namanya maju. Kami mulai uji coba di jalan desa. Di bawah terik matahari 38 derajat Celcius. Hasilnya, suhu baterai stabil, tidak overheat, ventilasi, pasif bekerja sempurna. Aku kirim data langsung ke Tokyo. Tapi malam itu, saat aku membuka laptop di rumah, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Email dari tim Honda di Tokyo. Subjek, urgent. Data prototipe FX terindikasi, kebocoran. Isinya, ditemukan, aktivitas mencurigakan dari server desa Karangmalang. Diduga data proyek FX, dikirim ke pihak ketiga. Akses Joko Prasetyo, dibekukan sementara. Aku terdiam. Aku tidak pernah mengirim data ke siapapun. Tapi aku tahu siapa yang melakukannya. Kaito. Ia tidak hanya merusak prototipe di Tokyo. Ia membobol sistemku dari jauh, lalu mengirim data ke server palsu seolah aku yang bocorkan rahasia perusahaan. Ini bukan lagi sabotase teknis. Ini perang digital. Dan kali ini, aku tidak hanya melawan untuk proyek. Aku melawan untuk kebebasanku. Aku menatap layar. Lalu, aku membuka ponsel, mengirim pesan ke Haruto. Aku butuh bantuan. Mereka ingin hancurkan aku. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan buktikan dari desa ini. Lahir kebenaran yang tidak bisa mereka hancurkan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bukan karena suara jangkrik atau panasnya udara desa. Tapi karena rasa dikhianati. Aku di rumah. Di tanah kelahiranku, membawa harapan untuk desa dan bangsa, dan malah dituduh sebagai pencuri teknologi. Aku tidak hanya difitnah karena gagal. Aku difitnah karena terlalu sukses. Aku membuka laptop, mencoba menelusuri jejak aktivitas mencurigakan yang disebutkan di email, tapi akses ke server Honda R&D sudah diblokir. Akunku dinonaktifkan. Aku seperti tahanan yang tidak tahu apa kesalahannya. Tapi aku tahu satu hal, Kaito Sato berada di balik ini. Ia tidak hanya ingin menghentikan proyek FX. Ia ingin menghancurkan reputasiku, agar tidak ada yang percaya padaku. Lagi, aku mengirim pesan ke Haruto. Aku butuh data asli dari server. Siapa yang mengakses dari IP desa ini? Aku tidak pernah kirim apa-apa. Jawabannya datang setelah 1 jam. Aku selidiki, tapi sistem internal dibatasi. Aku butuh bantuan dari luar, seseorang yang paham keamanan siber. Aku terdiam. Lalu, aku teringat sesuatu. Di desa, ada Adi, anak muda yang dulu sekolah di SMK jurusan TKJ, lalu kerja di warnet. Ia suka utak-atik komputer. Bahkan pernah hack wifi kantor camat, cuma untuk iseng. Besok pagi, aku temui dia. Edi, aku butuh bantuanmu, kataku. Ia tertawa. Joko, kamu balik jadi tukang bengkel? Bukan. Aku butuh kamu bantu lacak IP. Cari tahu siapa yang pakai nama aku untuk kirim data. Wajahnya langsung serius. Serius, Jo? Itu bisa masuk penjara loh. Aku tidak melakukan apa-apa, tapi aku dituduh bocorkan rahasia perusahaan besar. Aku butuh kebenaran. Adi mengangguk. Oke, tapi kamu siap. Kita masuk ke wilayah gelap. 2 hari berikutnya, kami bekerja diam-diam di warung internet kecil milik Adi. Ia pinjam laptop bekas, pasang alat kecil yang katanya VPN, anonymizer, dan mulai lacak jejak digital. Dan apa yang kami temukan membuat darahku mendidih. Benar. Ada aktivitas mencurigakan dari IP desa Karangmalang. Tapi bukan dari laptopku. Dari perangkat tadi kenal yang terhubung ke wifi. Balai desa yang kebetulan ku sewa untuk kirim data uji coba ke Tokyo. Adi menelusuri lebih jauh. Ia temukan log koneksi yang dihapus otomatis, tapi tersisa di cache server lokal. Dan di sana ada alamat MAC dari perangkat yang digunakan. Adi bandingkan dengan database perangkat Honda. Jo, ini tablet resmi Honda. Tipe khusus untuk tim R&D. Tidak dijual bebas. Aku menatap layar.
Lalu, aku buka foto tim di grup WhatsApp proyek FX. Aku cari foto Kaito. Di tangannya, ada tablet hitam dengan stiker kecil di pojok sama, persis dengan yang tercatat di log. Aku menemukan buktinya. Tapi tidak cukup. Kaito pasti sudah mengamankan diri. Ia pasti tahu cara menghapus jejak. Aku butuh sesuatu yang tidak bisa dihapus. Aku memanggil Haruto. Aku butuh rekaman CCTV dari lab pendingin aktif. Waktu aku uji coba pertama, aku yakin Kaito ada di sana. Dan aku yakin, ia mencatat semuanya karena ia ingin tahu kelemahan ideku. Haruto mengerti. Ia mulai menyelidiki diam-diam. 3 hari kemudian, ia kirim pesan. Ada. Kaito masuk lab jam 6:15 pagi. Sebelum uji coba, ia bawa tablet. Rekaman menunjukkan ia merekam layar prototipemu dari jarak dekat. Lalu, malam harinya, ia akses server dari kantor pribadinya. Setelah jam kerja, aku menarik napas. Ini bukan hanya sabotase, ini spionase internal. Kaito tidak hanya ingin menghentikanku. Ia ingin mencuri ide, lalu menjualnya, atau mengklaim sebagai miliknya. Tapi, ia kecolokan. Ia lupa bahwa semua akses server tercatat, dan bahwa CCTV tidak pernah berbohong. Aku kumpulkan semua bukti. Log koneksi dari IP desa, dengan MAC address tablet Kaito, rekaman CCTV dari lab Honda, Tokyo, data uji coba asli yang kusimpan di flash disk terenkripsi, email ancaman dari Kaito ke salah satu rekan kerjanya. Biarkan desa itu hancurkan namanya sendiri. Semuanya aku simpan di 2 tempat. Cloud pribadi dengan enkripsi ganda, dan harddisk kecil yang kusimpan di bawah kasur ibuku, tempat paling aman di dunia. Menurutku, aku tidak langsung mengirim ke Choi. Aku tahu, jika aku hanya mengirim bukti, mereka akan bilang, aku membalas dendam. Aku butuh panggung. Aku butuh kebenaran yang tidak bisa dibungkam. Dan aku tahu kapan itu akan tiba. 2 minggu lagi, Honda akan mengadakan press conference global untuk mengumumkan nasib proyek FX di Tokyo. Dihadiri media dari seluruh dunia. CEO, insinyur, investor, dan aku. Yoko Prasetyo, anak desa dari Pekalongan, akan berdiri di sana. Bukan sebagai pelapor, tapi sebagai pemimpin yang membawa kebenaran. Aku menulis di buku catatanku. Kali ini, aku tidak hanya membela diriku. Aku membela semua orang kecil yang pernah diremehkan. Karena kebenaran bukan milik yang berkuasa. Ia milik yang berani bicara. Aku menatap langit malam desa Karangmalang. Bintang-bintang bersinar jelas. Tanpa polusi cahaya kota, aku tersenyum. Besok, aku akan kembali ke Tokyo. Tapi bukan sebagai TKI yang diremehkan. Sebagai Yoko Prasetyo, pemimpin proyek FX, dan pembawa kebenaran dari desa. Dan aku siap. Pesawat mendarat di Haneda, jam 6:45 pagi. Udara Tokyo masih dingin, tapi kali ini, aku tidak gemetar. Aku tidak lagi merasa asing. Aku bukan TKI yang datang dengan koper kecil dan harapan rapuh. Aku kembali sebagai Joko Prasetyo, pemimpin proyek FX, pembawa solusi dari desa, dan saksi kebenaran yang tidak bisa dibungkam. Haruto menjemputku di terminal. Ia membawa tas hitam kecil, di dalamnya hard disk berisi semua bukti. Kamu yakin mau lakukan ini? Tanyanya pelan. Ini bukan hanya soal Kaito. Ini soal sistem, soal ego, soal siapa yang mengendalikan masa depan teknologi. Aku mengangguk. Kalau aku diam, maka besok akan ada orang lain seperti aku yang dihancurkan. Hanya karena berani beda. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Press conference digelar di Honda Global Hall, gedung futuristik di pusat Tokyo. Lantai dasarnya terbuat dari kaca. Langit-langitnya menyerupai orbit planet. Dan di tengah, berdiri prototipe FX dalam cahaya biru terang. Ruangan penuh. Ratusan wartawan dari CNN, NHK, Reuters, BBC, hingga media Indonesia seperti Kompas dan Detik. Kursi barisan depan dipenuhi investor, pejabat pemerintah Jepang, dan perwakilan dari pemerintah Indonesia. Di atas panggung, duduk Yehun Choi. Tenang, wajahnya seperti batu. Di sampingnya, Dr.
Tanabe, beberapa insinyur senior, dan tentu saja Kaito Sato, duduk dengan senyum tipis, seolah sudah menang sebelum pertandingan dimulai. Aku duduk di barisan belakang, bersama Haruto dan Adia. Aku Eak Daya. Ia yang membantu temukan bukti, ia berhak melihat keadilan ditegakkan. Choi membuka acara. Terima kasih atas kehadiran semua. Hari ini, kami akan mengumumkan nasib proyek FX mobil listrik masa depan Honda untuk pasar global terutama iklim tropis. Ia menekan remote, layar raksasa menampilkan grafik uji coba. Lalu, suaranya berubah dingin. Namun, sebelum itu, kami harus sampaikan bahwa ada kebocoran data teknologi sensitif dari proyek ini. Diduga, berasal dari akses luar dari Indonesia. Kamera langsung menyorot ke arahku. Beberapa wartawan berbisik, aku merasakan panas di wajah. Tapi aku tidak menunduk. Choi melanjutkan, karena itu, kami telah menangguhkan sementara kepemimpinan Joko Prasetyo atas proyek ini. Kami juga akan menyerahkan kasus ini ke pihak berwajah jika terbukti ada pelanggaran hukum. Kaito tersenyum. Tapi sebelum Choi menutup, aku berdiri. Maaf, kataku. Suara keras. Jelas. Saya minta izin untuk bicara. Semua mata menatapku. Choi menatapku tajam. Tapi setelah beberapa detik, ia mengangguk. Silakan, Joko. Aku naik ke panggung. Tidak pakai mic resmi. Aku bawa mic portabel dari samping. Aku menatap seluruh ruangan. Nama saya Joko Prasetyo. Saya dari Desa Karangmalang, Pekalongan, Jawa Tengah. Saya lulusan SMK. Saya bukan insinyur bergelar. Saya bukan anak universitas ternama. Saya adalah TKI yang diremehkan. Suara ruangan mulai berbisik, tapi saya datang ke sini bukan untuk mencari uang. Saya datang untuk membuktikan bahwa orang kecil bisa membawa solusi besar. Aku menarik napas. Saya tidak merusak mesin di Hyundai. Saya menyelamatkannya. Saya tidak mencuri data Honda. Saya menciptakannya dari pengalaman bengkel. Dari panasnya desa. Dari keterbatasan yang justru melahirkan inovasi. Aku angkat flash disk kecil. Saya punya bukti. Bukan hanya bahwa saya tidak persat, tapi bahwa ada upaya sistematis untuk menghancurkan saya dan mencuri ide saya. Kaito berdiri. Ini tidak relevan. Ini hanya akal-akalan. Choi mengangkat tangan. Dengarkan dia. Aku sambungkan flash disk ke laptop panitia. Tampilkan rekaman CCTV dari lab Honda Tokyo. Kaito merekam prototipe, lalu mengakses server di luar jam kerja. Lalu, tampilkan log koneksi dari IP desa dengan MH address, tablet milik Kaito. Lalu, email yang ia kirim ke rekan kerjanya. Biarkan Joko kira dia menang. Nanti, kita ambil hasilnya dan klaim sebagai milik kita. Ruangan terdiam. Choi menatap Kaito. Kaito, kamu punya penjelasan? Kaito Taejiang. Wajahnya memerah. Lalu, perlahan, ia duduk. Choi berdiri. Kaito Sato, kamu dipecat segera. Kasusmu akan ditangani. Hukum dan semua hak paten atas modifikasi ventilasi pasif dan sistem pendingin hybrid milik Joko Prasetyo. Tepuk tangan meledak. Tapi aku belum selesai. Aku menatap kamera. Kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada semua TKI yang diremehkan, kepada anak-anak desa yang bermimpi besar. Suaraku bergetar. Jangan pernah merasa kecil, karena dari bengkel, dari sawah, dari desa, lahir inovasi yang bisa mengubah dunia. Aku menunjuk ke FX di tengah ruangan. Mobil ini bukan hanya milik Honda. Ia adalah bukti bahwa teknologi sejati lahir dari kejujuran, kerja keras, dan keberanian untuk tetap percaya meski dunia meragukanmu. Malam itu, aku makan malam dengan Choi di restoran kecil dekat kantor. Ia tidak bicara banyak, tapi matanya menghargai. Kamu tidak hanya menyelamatkan proyek, katanya. Kamu menyelamatkan jiwa perusahaan ini. Kami mulai lupa arti inovasi sejati. Kami terlalu sibuk dengan gelar, dengan status, dengan teknologi mahal. Kamu mengingatkan kami. Inovasi lahir dari kebutuhan, bukan gengsi. Aku tersenyum. Di desa, kami tidak punya pilihan. Jadi kami belajar jadi cerdas. Choi tertawa. Lalu serius. Aku ingin kamu tetap di Honda.
Bukan hanya sebagai insinyur, tapi sebagai duta teknologi global untuk negara berkembang. Kami akan buka pusat pelatihan di Indonesia. Dan kamu yang pimpin. Aku terdiam. Lalu, aku mengangguk. Tapi, saya ingin satu syarat. Apa? Bengkel Pak Slamet jadi pusat pelatihan pertama. Dan semua anak desa boleh belajar gratis. Choi mengulurkan tangan. Deal. Aku pulang ke asrama. Tapi malam itu, aku tidak sendiri. Aku video call ke desa. Ibu menangis. Siti menari-nari. Pak Slamet tersenyum, memamerkan koran lokal yang memuat fotoku di halaman depan. Anak desa Pekalongan guncang Jepang, aku menatap layar. Lalu, aku berkata pelan, Ibu, aku berhasil. Aku tidak lagi TKI yang diremehkan. Aku adalah Joko Prasetyo yang membuktikan bahwa dari desa lahir perubahan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa aku pulang. Meski belum sampai di rumah, aku kembali ke Pekalongan, bukan dengan koper kecil dan hati yang penuh keraguan. Aku pulang dengan koper berisi dokumen kerjasama internasional, undangan dari pemerintah, dan satu mimpi besar yang siap kubangun di tanah kelahiranku. Pesawat mendarat. Di Semarang pagi buta, udara lembab, panas, bau tanah basah. Setelah hujan bau yang selalu kumis, saat kau rindu rumah, Haruto ikut. Membawa koper berisi peralatan pelatihan dari Honda. Di dalamnya, modul FX Mini, sensor suhu canggih, dan satu set toolkit khusus untuk bengkel masa depan. Siti menjemputku lagi, tapi kali ini, ia tidak sendiri. Di perempatan desa, puluhan orang berkumpul, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan camat datang dengan mobil dinas. Mereka bawa spanduk, Selamat datang, Cuk Kebanggaan Karangmalang. Dari bengkel desa ke pabrik dunia. Aku turun dari mobil, tidak sempat berkata apa-apa. Siti memelukku erat. Kamu bikin desa ini bangga, Jo? Aku menatap ibu. Ia duduk di kursi roda baru hadiah dari Honda untuk keluarga karyawan berprestasi. Wajahnya keriput, tapi matanya bersinar seperti dulu. Saat ia masih menyanyikan lagu pengantar tidur untukku. Kamu pulang, nak? Katanya pelan. Aku berlutut. Ibu, aku pulang untuk selamanya. 2 minggu kemudian, bengkel teknologi masa depan resmi dibuka. Bukan bengkel biasa. Di depan, masih ada tulisan besar, Bengkel Slamet, servis motor dan mobil. Seperti dulu, tapi di sampingnya, kini berdiri gedung baru dibangun, dari dana hibah Honda, dan dukungan pemerintah daerah, di atas pintu, tertulis, Bengkel Teknologi Masa Depan, Pusat Pelatihan TKI, dan Inovasi Desa di dalam, ada 3 ruang utama. Lab otomotif hijau, tempat anak muda belajar sistem mobil listrik, baterai, dan pendingin ramah lingkungan. Workshop keterampilan global, pelatihan bahasa Jepang, budaya kerja, internasional, dan teknik pemeliharaan mesin canggih. Ruang inspirasi, dinding penuh foto Joko di Jepang, koran, sertifikat, dan kutipan. Dari sini, lahir pemimpin masa depan. Hari pertama buka, 78 anak muda mendaftar. Ada yang lulusan SMK, ada yang putus sekolah, ada yang hanya lulusan SD. Tapi semua punya satu hal sama. Mimpi yang besar. Aku berdiri di depan mereka, memakai overall biru tua, helm di tangan. Kalian tahu kenapa aku buka bengkel ini? Tanyaku. Mereka menggeleng. Karena dulu, aku seperti kalian. Tidak punya uang, tidak punya gelar, tidak dipercaya. Tapi aku punya tangan yang mau bekerja, otak yang mau belajar, dan hati yang tidak mau menyerah. Aku angkat modul baterai FX. Ini bukan milik orang kaya, bukan milik orang kota. Ini bisa kalian pelajari, bisa kalian perbaiki, bisa kalian ciptakan. Lalu, aku menatap mereka satu persatu. Dan suatu hari, salah satu dari kalian akan berdiri di panggung dunia seperti aku. Tapi kalian tidak akan pulang dengan rasa malu. Kalian akan pulang dengan kemenangan. Dan membawa perubahan untuk desa ini. Tepuk tangan meledak. Pak Slamet berdiri di belakang. Matanya berkaca-kaca. Ia menepuk bahuku. Kamu lebih dari anak muridku. Joe,
Kamu adalah warisanku. Beberapa bulan kemudian, Honda resmi meluncurkan FX di pasar global. Di Tokyo, di Jakarta, di Bangkok. Di Jakarta mobil itu dipamerkan dengan satu kalimat di brosur. Dirancang dengan teknologi canggih, dihadap oleh kearifan lokal dari Desa Karangmalang, Indonesia, dan di setiap peluncuran, aku diundang. Tapi aku tidak pernah lagi tampil sebagai TKI. Aku tampil sebagai duta teknologi TKI. Perwakilan resmi Honda untuk program pelatihan tenaga kerja migran, Choi bahkan mengumumkan, mulai tahun depan, 200 TKI terbaik dari Indonesia akan dikirim ke Honda R&D. Bukan sebagai pekerja, tapi sebagai insinyur pelatihan. Dan mereka akan belajar di bengkel teknologi masa depan sebelum berangkat. Aku tidak menyangka, mimpi kecilku di bengkel Pak Slamet akan tumbuh menjadi jembatan antara desa dan dunia. Suatu sore, aku duduk di teras rumah, menatap matahari terbenam. Di balik bukit, Haruto sudah kembali ke Jepang. Tapi kami tetap berkomunikasi. Adik kini jadi kepala lab siber di bengkel kami. Siti tidak lagi jualan gorengan, ia kelola toko suku cadang ramah lingkungan. Ibu sudah bisa berjalan lagi perlahan, dengan tongkat, tapi ia melakukannya sendiri. Ia duduk di sampingku. Kamu bahagia, nak? Tanyanya. Aku menatapnya, lebih dari dulu, Bu. Karena sekarang, bukan cuma aku yang punya masa depan, tapi desa ini juga. Ia menggenggam tanganku. Di langit, burung-burung pulang ke sarang, dan di dinding bengkel, lampu menyala. Terang lampu yang dulu tidak pernah menyala sampai malam.kini. Bengkel desa ini tidak hanya memperbaiki mesin, ia memperbaiki harapan. Aku membuka buku catatanku yang sudah usang. Di halaman terakhir kutulis, aku bukan pahlawan, aku hanya orang biasa yang tidak menyerah. Tapi jika dari orang biasa seperti aku bisa lahir perubahan, maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk menyerah. Terus maju, dari bengkel, lahir keajaiban. Dari desa, lahir dunia yang lebih baik. Aku menutup buku itu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa, aku sudah pulang.